Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya akan sampaikan tausiah siang ini sampai jam 3. Dari jam 3 ke jam 3.45 akan menjawab pertanyaan sampai azan asar insyaallah. Setelah itu saya akan pergi, Bapak Ibu tak usah ikut. Karena sholat asar, saya sudah sholat asar jamak qashar, jamak takdim. Jadi jangan nanti waktu saya pergi, kemana Ustaz Somad tadi? Pergi, tak sembahyang lagi dia sekarang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Siap? Sama saya semuanya jelas insyaallah. Waktunya jelas. Pengajian 60 menit, tanya jawab 45. Materi yang mau saya sampaikan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Karena saya tak pandai ceramah, ada penceramah itu yang pandai, semua dia bahas. Dari mulai presiden, wakil presiden, sekjen PBB sampai pentil pesawat pun bisa dibahas. Nah, saya tak pandai. Jadi saya bahas surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, ayat 12. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Idza qara'tal Qur'an, sebelum baca Quran fasta'iz billah. Jangan lupa baca a'udzubillah. Itulah mengapa qari kita tadi baca sebelum baca Quran jangan lupa baca a'udzubillah. Walaupun dalam salat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang al-wasliyah. Yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi yang tak ada membaca, yang tak sembahyang. Mau NU, mau al-wasliyah, mau Muhammadiyah, habis baca iftitah, sebelum baca Fatihah tetap membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau salat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu kalau imamnya mantap-mantap tuh. Kalau dia rakaat kedua, rakaat ketiga, menurut mazhab Syafi'i tetap baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kuat kali Ustaz nyebut setan. Setan. Namanya jin. Jin yang baik itu jin Islam. Jin yang jahat itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu dari jin. Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Dia berasal dari jin. Fafasaqa an amri rabbih. Melawan perintah Allah. Buka surat Al-Jin juz 29. Jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun. Ada jin muslim. Wa minnal qasitun. Ada jin kafir. Jin kafir ini namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Iblis satu, setan banyak. Makanya ada orang ngomong kalau dia marah sama kawannya, dia melamuncung kau setan. Nah itu orang Medan tuh. Iblis satu induknya. Iblis itu yang tak mati-mati itu, yang minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai nanti hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Umur kau panjang sampai hari kiamat. Adapun setan bisa mati. Sedangkan iblis matinya nanti terakhir. Jadi kalau ada ibu-ibu di belakang sana mengantuk berat betul mata, itu digoda iblis apa digoda setan?
Setan, anak buahnya iblis. Tan katanya. Joko goda ibu-ibu itu. Tidak kau godanya iblis, enggak lepel aku tuh kata dia. Kau aja lah kata dia. Nah, dibawakan setan itulah kipas. Nina bobo, oh Nina setan. Makanya ikut pengajian, tapi saya tengok tak ada yang mengantuk, cas semua. Entah belum lagi, tak tahu lah kita kan. Orang mengantuk itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Nah, makanya kita tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak ibu yang diganggu setan itu diobati dengan ruqyah. Apa nama obatnya? Ruqyah. Ruqyah ini bisa kita sendiri sebelum tidur malam. Baca Al-Fatihah, Qul huwallah, wa bil falaq, wa bin nas, ayat kursi, tiup ke tapak tangan, sapukan ke muka. Tapi kalau berat tak sanggup, diruqyah orang lain. Orang Pekanbaru, orang Jambi, orang Jakarta kalau bertanya ke saya, Ustadz, di mana saya kalau mau ruqyah? Kau kalau mau ruqyah, kau beli buku ensiklopedia ruqyah, buku bestseller dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Nama penulisnya Ustadz Haji Musdar Bustamam LC, kakak kelas saya di Mesir. Orang mana? Orang Medan. Ini dia ada di belakang. Jenggotnya panjang. Belum dia membaca ayat, menengok jenggotnya aja lari setan. Berdiri dulu Ustaz Musdar, biar nampak ibu-ibu. Dia. Penulis buku ensiklopedia ruqyah. Jadi kalau diganggu setan jangan minta ke dukun. Karena dukun itu berkawan juga sama setan. Sama macam kita diganggu preman, minta tolong sama preman. Preman sama preman itu bekerja sama. Kau pura-pura aja baik, iyalah. Nanti kalau dia ngadunya kemana? Ke Pak Kapolsek. Biar selamat dari preman, betul? Dah, jadi begitulah agak-agaknya. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barulah masuk ayat surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ini bersaudara. Apa arti beriman? Percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Allah. Percaya sama siapa? Percaya bahwa Allah mengutus satu orang nabinya, namanya Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu percaya Nabi Muhammad itu nabi? Yang tak percaya tak apa-apa, bukan saya paksa. Waman syaa falyu'min, siapa yang mau percaya silakan. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan. Neraka udah disiapkan, untuk apa tak diisi? Tak pernah Nabi Muhammad membawa golok parang panjang. Masuk Islam kalian, masuk Islam. Kalau aku pancung kepala kalian. Ada, dia sampaikan saja. Begitu juga dengan saya sampaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara. Tapi ayat ini jangan dipotong. Jangan baca Quran, baca terjemah. Orang beriman saja yang bersaudara. Oh, kalau begitu tetanggaku sebelah ini tak beriman kepada Nabi Muhammad, halal darahnya, ku pancung kepalanya, ku larikan Yamaha Mio-nya. Ayat Quran dijelaskan oleh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Harus panjang, Asma. Kalau pendek, Asma sesak napas. Ada seorang sahabat namanya Asma, datang menghadap Nabi. Ummi qadimat, omakku datang, ibuku datang, dia tak Islam. Tengok bagaimana hubungan dengan non muslim. Bukan mentang-mentang tak Islam musuh, bakar rumahnya, hancurkan. Bukan.
emak saya datang tapi dia tak Islam, apa asiluha? Boleh saya menyambung silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Siliha, silakan sambung silaturahim dengan tetanggamu yang tak Islam. Silakan sambung silaturahim dengan makmu yang tak Islam. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah. Itulah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Non-muslim boleh beri kurban. Kemarin yang komplek ini non-muslim ada dikasih daging kurban. Kalau tak ada, ambil freezer sekarang, kasih. Siapa yang ngomong gitu Pak Ustaz? Dalam kitab Fatawa Al-Azhar ditulis oleh Syekh Atiyah Saqar, yang namanya sodakoh sunat boleh, tapi kalau zakat tak boleh, karena zakat itu hukumnya wajib. Kurban sunat boleh, kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib, kurban nazar. Aku bernazar kalau nanti anakku lulus PNS aku berkurban, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Kurban nazar tak boleh. Begitulah hebatnya Islam. Ya Rasulullah, ini orang sekampungku tak Islam, dia non muslim, kami beda agama. Apa boleh kami menghantam, menghancurkan, memancung kepalanya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak membunuh, memerangi kamu. Dua syaratnya. Mereka tak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak memerangi kamu. Antabarruhum, kamu boleh buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan mentang-mentang kau direktur lalu anak buahmu beda agama lalu kau tak adil. I'dilu, bersikap adillah. Perlunya memahami ayat itu, jangan dipotong. Ini banyak orang sekarang suka motong-motong ayat. Motong ayat aja bahaya, apalagi motong video. Di situ masuknya. Jadi ceritanya pengajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Saya punya pengajian hadis setiap subuh Sabtu. Pengajian 1 jam, habis itu tanya jawab. Bertanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah, fiha tamasil, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin, hantu, setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua, karena tempat dia berdiam di dalam. Malaikat takut sama jin? Malaikat tak takut. Malaikat bukan takut sama jin, malaikat tidak mau satu majlis dengan jin. Makanya kalau ada patung di situ, ada setan di situ, dia tak mau masuk ke dalam. Tapi yang tak masuk itu malaikat yang membawa rahmat. Malaikat maut. Saya menjelaskan tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya menjelaskan itu bukan tablik akbar di TV One. Saya menjelaskan itu bukan waktu di tanah lapang di stadion. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah selesai. Pak Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara-pengacara siap-siap kalian.